Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa tariqan ilal haq wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Syamsul Anwar sebagai pembicara pada dialog sore hari ini. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Iman beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah Masjid Nurul Iman. Yang saya hormati adik-adik Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melanjutkan dialog jelang buka dengan tema wanita karir dan kepemimpinan seorang wanita. Sebagaimana kita ketahui bahwa di awal-awal Islam derajat wanita sangatlah rendah, bahkan dihinakan pada zaman jahiliyah. Akan tetapi Islam datang, akhirnya derajat wanita pun diangkat. Bahkan sampai sekarang kalau kita melihat derajat wanita bahkan bisa dikatakan hampir setara, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang laki-laki terkait dengan pekerjaan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, kita lihat dari sewaktu sekolah, kita melihat wanita ternyata lebih cerdas daripada laki-laki. Bisa kita lihat waktu SD, kebanyakan atau di kelas-kelas itu kebanyakan wanita yang lebih pintar dibanding laki-laki. Itu tidak bisa kita pungkiri, karena saya dulu waktu SD juga gitu. Yang ranking 1 terus wanita terus gitu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat sewaktu sekolah. Bahkan sampai sekarang kita melihat dampak daripada kecerdasan wanita itu, melihat bahwa lowongan pekerjaan sekarang lebih banyak wanita dibanding laki-laki. Bahkan pekerjaan wanita itu sudah tidak masuk akal gitu. Kita lihat tentang otomotif umpamanya, itu kita lihat lowongan untuk merek oli atau ban itu banyakkan wanita, yang mempromosikan pun wanita gitu. Padahal nggak nyambung kan antara oli mobil atau motor dengan wanita gitu. Nah, ini yang menjadi tema yang akan kita bahas sekarang, yakni wanita karir. Bahkan kita lihat dekat-dekat dari sini Jalan Cangkringan. Jalan Cangkringan kita melihat yang menunggu untuk pas jam pulang adalah kebanyakan laki-laki yang menunggu istrinya yang kerja di pabrik gitu. Kebanyakan laki-laki. Dan yang kerja adalah wanitanya. Laki-lakinya biasanya ngurus burung atau burung dara umpamanya. Ini fakta yang kita bisa lihat seperti itu. Jadi inilah yang mungkin kita akan bahas pada sore hari ini, bagaimana pandangan Islam terhadap wanita karir dan kepemimpinan seorang wanita. Untuk mempersingkat waktu, kepada Profesor Bapak Profesor Syamsul Anwar, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi'a laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus takmir masjid. Nggak ada ya ibu-ibu yang jadi pengurus takmir.
majelis taklim. Moderator yang saya hormati, para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, menjelang berbuka puasa kita bincang-bincang tentang, kalau saya judulnya terbalik ya, kepemimpinan perempuan dan wanita karir. Kenapa saya balik? Karena saya bukan seorang wanita karir, jadi nggak tahu wanita karir itu rasanya kayak apa itu ya. Begitu juga pendamping juga bukan wanita karir, jadi nggak paham karakter wanita karir itu seperti apa. Nah, oleh karena itu saya ingin kita berbincang-bincang tentang kepemimpinan wanita, ya nanti kita kaitkan juga dengan wanita karir gitu. Kita dengan memperhatikan beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang terkait ya. Jadi ada hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari itu dianggap sebagai ahli hadis nomor 1 di sepanjang sejarah Islam, sehingga kalau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu diyakini oleh umat Islam sudah merupakan hadis yang sahih. Nggak ada yang berani bantah. Kalau ada yang bantah malah takut kualat. Ya. Jadi hadisnya itu ini an Abi Bakrata, dari Abi Bakrah. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Semua hadis itu diriwayatkan melalui sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman kepadanya. Kalau dia ketemu kafir, terus Nabi wafat, setelah Nabi wafat dia masuk Islam. Dulu waktu ketemu Nabi dia masih kafir. Nah, ini bukan sahabat ini. Jadi sahabat itu orang pernah bertemu dengan Nabi walaupun sejenak, melihat dari jauh kayak dalam masjid sana ada yang di luar. Kita umpamakan Nabi berada dalam masjid, dilihat oleh jamaahnya dari luar, mendengar beberapa ucapan Nabi, mungkin Nabi ceramah, nah itu sudah dianggap sahabat. Walaupun pertemuannya itu ya hanya beberapa saat saja, itu sudah sahabat. Nah, Abi Bakrah ini mengatakan, laqad nafa'anillahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapat manfaat dari ucapan yang pernah saya dengar dari Nabi. Jadi Abu Bakrah ini melaporkan bahwa dia pernah mendengar ucapan Nabi. Ucapan Nabi itu adalah ayyamal jamali, di masa perang Jamal, perang unta. Perang unta itu perang antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Aisyah itu naik unta, dia itu mimpin mau perang melawan Ali, tapi nggak jadi, itu didamaikan. Ali itu khalifah yang keempat. Yang khalifah pertama pengganti Nabi Abu Bakar, cuma 2 tahun. Kemudian khalifah kedua Umar bin Khattab.
Khalifah ketiga Utsman bin Affan, wafat tahun 36 Hijriah. 35 apa 36 ya antara dua itu. Kemudian Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib, zamannya zaman yang tidak menguntungkan bagi dia, banyak pertikaian umat, sehingga masa khilafahnya tidak lama itu. Dan di zaman dia ini terjadi banyak pemberontakan, antara lain itu Aisyah, istri Nabi, janda Nabi Muhammad SAW, memprotes Ali. Mungkin tidak tahu kita apa yang diprotes itu, atau mungkin didesak-desak oleh orang lain ya. Lalu beliau naik unta mendatangi Ali bin Abi Thalib, tapi tidak terjadi pertempuran. Ba'da makitu an alhaqa bi ashabil jamal, pada masa, jadi dia mengingat sabda Nabi itu pada zaman perang unta, setelah dia hampir ikut menjadi pasukan dalam perang unta tersebut, tapi nggak jadi. Nah, karena dia ingat sabda Nabi tadi. Nabi itu bersabda semasa hidupnya, ini perang unta ini di zaman Ali bin Abi Thalib 40 tahun atau 30 tahun lebih setelah Nabi wafat. Ketika saya hampir ikut menjadi pasukan perang Jamal untuk ikut berperang bersama mereka. Nah, itu cerita Abu Bakar. Dia melanjutkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar penduduk Persia, sekarang namanya Iran, dulu namanya Persia, mengangkat putri Kisra. Kisra itu nama raja Persia. Jadi raja Persia itu namanya Kisra. Kalau pemimpin Islam di zaman yang 4 tadi namanya Khalifah ya. Kalau di Brunei namanya Sultan ya. Di Malaysia juga yang dinamakan yang di Pertuan Agung. Nah, di Persia zaman itu namanya Kisra. Jadi Kisranya meninggal, lalu rakyat Persia mengangkat putrinya, anaknya, anak perempuannya menjadi penggantinya. Itu berita itu didengar oleh Nabi. Saat itu Nabi bersabda, lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Nah, ini hadis ini menjadi hadis yang kontroversial di zaman modern. Tapi kalau di zaman klasik, zaman pra-modern, ya hadis ini ya tidak menjadi pertikaian dan diamalkan. Oleh karena itu berbagai syarat, mau jadi menteri, mau jadi khalifah, apalagi mau jadi hakim, itu syaratnya perempuan, laki tidak boleh perempuan. Itu di zaman dahulu. Bahkan kita lebih maju dari Mesir. Mesir itu perempuan baru bisa jadi hakim tahun 2001. Sehingga tahun 2001 itu di Mesir disebut tahun kemenangan perempuan. Karena mulai pada tahun itulah perempuan baru boleh menjadi hakim, sebelumnya hanya laki-laki. Itu kenapa? Ya karena hadis ini. Jadi tidak boleh diangkat jadi hakim, jadi pemimpin, jadi RT, jadi RW, lurah, camat, ya, bupati, gubernur, apalagi presiden. Nah, jadi itu.
Jadi pertanyaannya, bagaimana kita memahami hadis ini? Apa memang perempuan nggak boleh jadi anggota DPR? Apalagi di zaman sekarang, perempuan di berbagai tempat di seluruh dunia melakukan gerakan persamaan hak itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita memahami hadis ini? Jadi hadis ini jelas melarang. Lan yufliha qaumun, suatu kaum yang mengangkat perempuan, lan yufliha, tidak akan beruntung. Jadi tidak akan beruntung apabila mengangkat perempuan menjadi pemimpin, yang menjadi pengurus kepentingan atau urusan mereka. Nah, ini suatu hadis yang kesohihannya tidak diragukan lagi, tinggal bagaimana kita memahami dan menafsirkan hadis ini. Jadi dalam kita memahami teks-teks agama Islam, baik Al-Quran dan maupun sunnah Nabi seperti teks hadis ini, ya, yang pertama kita harus melihat kondisi sosiologis pada zaman teks itu lahir. Jadi zaman Al-Quran diturunkan atau zaman hadis itu muncul ke permukaan. Nah, hadis ini diucapkan oleh Nabi pada zaman Nabi ketika ada peristiwa meninggalnya Raja Persia, kemudian oleh masyarakat Persia dinobatkan anaknya sebagai pengganti. Nah, itu boleh apa tidak? Kalau menurut hadis ini nggak boleh, nanti bisa celaka itu. Nah, ini gimana kita memahami hadis ini? Nah, pertama tadi kita harus melihat latar belakang historis gitu. Yang kedua, kita harus, nah ini agak akademis ya, biasanya orang kuliahan yang mengucapkan seperti itu, harus secara intertekstualitas. Jadi teks itu dibaca, hadis ini dibaca, dihubungkan dengan hadis-hadis yang lain dan teks-teks yang lain, ayat-ayat Al-Quran yang ada itu. Jadi tidak dibaca hadis itu ansih, tapi juga harus dibaca hadis lain yang sealur atau mungkin bertentangan sehingga perlu kita kompromikan, atau sealur sehingga selaras, saling mendukung gitu. Nah, itu. Jadi yang pertama, kita menemukan hadis lain. Jadi kita harus menghubungkan dengan hadis yang lain. Jadi kita membaca hadis, nggak boleh satu hadis itu kita baca lalu kita simpulkan, nggak boleh itu. Jadi satu hadis harus dibaca, dihubungkan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain itu apa? Ini dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang sekali, lalu dipotong dan diambil yang relevan saja. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang tidak kompeten, tidak ahli, fantaziris sa'ah, tunggulah saat kiamatnya. Nah, ini hadis ini diucapkan oleh Nabi sesudah dia beri kayak ceramah gitu ya, di suatu masjid. Ada sekelompok jamaah diberi pelajaran agama oleh Nabi. Terus tiba-tiba ada orang datang dari pedalaman masuk ke situ, lalu ikut duduk tapi langsung buka mulut, nggak pakai basa-basi lagi. Tanya, hai Nabi, katanya, hari kiamat itu kapan datangnya? Loh, orang ini kok tiba-tiba nanya hari kiamat ini.
Lalu Nabi nggak jawab, dia terus saja memberi penjelasan kepada jamaah yang mendengarkannya. Lalu jamaah yang mendengarkan ini bisik-bisik, wah mungkin Nabi nggak dengar ya katanya, maka nggak jawab. Tuh yang lain bilang, masa nggak dengar katanya. Nabi itu dengar katanya, cuma dia nggak mau aja dipotong pembicaraannya. Ada yang mengatakan begitu. Setelah selesai Nabi memberi wejangan kepada jamaahnya, lalu beliau bertanya, tadi mana yang tanya katanya. Lalu yang tanya itu ada di dalam jamaah, tunjuk tangan. Saya Nabi katanya. Mau tanya apa kata Nabi? Saya mau tanya kapan hari kiamat katanya. Lalu kata Nabi, hari kiamat itu akan datang apabila amanah disia-siakan. Tanya lagi dia, bagaimana amanah disia-siakan? Yaitu apabila suatu urusan diberikan dan diserahkan kepada yang tidak ahli. Nah, jadi ini ada dua hadis. Nabi melarang menyerahkan suatu amanah, termasuk amanah kepemimpinan, jadi pemimpin, kepada yang tidak ahli ya. Menyerahkan kepemimpinan kepada yang tidak ahli. Nah, itu akan kiamat. Kiamat tuh kehancuran dunia. Jadi maksud Nabi, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak kompeten, nanti ya bakal bubrah. Nah, itulah maksud Nabi. Jadi hadis yang ini tadi harus kita baca. Tidak beruntung suatu kaum yang mengangkat perempuan untuk menjadi pemimpin. Hadis yang pertama tadi ini jangan kita baca perempuan itu kelaminnya. Ini laki-laki ya sampean. Ya. Jangan insya Allah pasti laki-laki. Ya, sebelah sana ibu-ibu perempuan. Jangan dibaca jenis kelaminnya. Tapi dibaca ini menurut hadis ini kapasitasnya. Jadi tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat pemimpinnya orang yang tidak kompeten, menurut hadis yang kedua. Lah kenapa di hadis yang pertama disebut kata-kata perempuan? Ya mungkin kebetulan aja di zaman Nabi, meskipun ada 2-3 orang perempuan yang sangat menonjol seperti istrinya sendiri Aisyah, kemudian ada Ummul Fadl, itu politikus setelah Nabi wafat, tapi dia hidup di zaman Nabi, tapi Nabi meninggal lebih dulu, dia masih panjang umurnya. Itu banyak perempuan yang menonjol, tapi umumnya di zaman Nabi itu para perempuan itu hidup sebagai ibu rumah tangga, tidak mengerti urusan politik, tidak mengerti urusan masyarakat, tidak mengerti urusan ekonomi. Lah dalam kondisi seperti itu jangan diserahkan kepada orang seperti itu untuk menjadi pemimpin. Jadi menjadi pemimpin itu harus orang yang mengerti urusan tersebut. Nah itulah yang dimaksud dengan Nabi. Jadi artinya dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak dilarang menjadi pemimpin. Larangan itu, nah ini kita dari segi hukum syariah ya, karena ada ilat, ada alasan. Apa alasannya? Alasannya di zaman Nabi itu masih banyak perempuan yang, ya zaman itu kan belum ada sekolah. Jadi perempuan hidup di rumah, nggak tahu urusan sosial, kemasyarakatan, politik, ekonomi. Nah, lalu orang seperti itu yang nggak usah lah jadi pemimpin. Tapi bukan karena keperempuanannya, tapi karena ketidakmampuannya, seperti hadis yang
kedua ini. Jadi laki-laki pun kalau tidak mampu ya dilarang, nanti bubrah gitu. Nah, kalau begitu perempuan kalau mampu ya boleh, karena menurut hadis yang kedua ini ilatnya itu, larangan itu adalah karena soal kemampuan. Jadi kalau dia mampu, baik laki-laki maupun perempuan silakan. Kalau tidak mampu, baik laki-laki perempuan dilarang. Jadi begitu kita memahami hadis ini artinya satu hadis tidak dipahami berdiri sendiri, tapi juga dipahami berdasarkan hadis yang lain. Kemudian dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini ada 3 ayat dikutipkan di sini. Kita baca ini surat An-Nisa. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa beramal soleh, barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini disebut di sini laki-laki dan perempuan itu sama-sama beramal soleh. Jadi nggak dibedakan. Jadi laki-laki beramal soleh, perempuan beramal soleh, wa huwa mu'minun, dan beriman pada Allah, maka mereka itu akan masuk surga. Artinya orang perempuan beramal soleh, orang laki-laki beramal soleh dengan dasar keimanan kepada Allah, ya masuk surga. Wala yuzlamuna naqira, dan perempuan dizolimi sedikit pun. Nah, pernyataannya, analisisnya, menjadi pemimpin itu adalah salah satu peluang amal soleh. Belum tentu amal soleh, tapi salah satu peluang. Ya, kalau dia dapat menjalankannya seperti dalam hadis Nabi tadi berdasarkan amanah, ya mendapat pahala. Tapi kalau dia melakukannya secara toleh, jadi amal soleh itu lawannya amal toleh. Amal toleh itu kebalikan dari amal soleh. Ya, siapa yang melakukan amal toleh, ya kebalikan dari sini, tidak masuk surga. Dan dia dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jadi karena menjadi pemimpin itu satu peluang untuk beramal soleh, berarti tidak ada orang siapapun, baik dia laki-laki maupun perempuan, boleh ditutupi pintu tersebut terhadapnya. Jadi nggak boleh ditutup, kamu nggak boleh, kamu perempuan nggak boleh gitu. Di dalam Al-Quran dikatakan barang siapa perempuan atau laki-laki beramal soleh, menjadi pemimpin itu sebuah peluang untuk beramal soleh, walaupun juga banyak yang beramal toleh. Ini sama ayatnya. Waman amila solihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan beriman kepada Allah, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik kepadanya, dan akan kami beri balasan kepada mereka atas perbuatan baik yang mereka lakukan. Jadi perempuan, laki-laki beramal soleh termasuk dalam melaksanakan kepemimpinan, yang nanti akan diberi balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal tersebut. Kemudian sama, ini ayat sama. Jadi ini surat Ghafir ayat 40, jadi sama. Kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana hubungannya dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, nah, kalau ini terjemahan Kemenak ya, saya ngutipnya terjemahan Kemenak 2019. Laki-laki,
oleh Kemenak dalam kurung suami. Tapi dalam ayat ini nggak ada kata suami di sini, cuma interpretasi Kemenak. Barang siapa laki-laki yaitu suami adalah penanggung jawab. Jadi Kemenak menerjemahkan qawwamuna ini penanggung jawab atas para perempuan istri, karena ini yang merah ini bi ya. Oh, nggak nampak merahnya di situ ya. Ini bi, ini merah, diterjemahkan karena. Ini dua. Karena Allah telah memberi kelebihan atas sebagian terhadap sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Nah, para ulama pun yang tadi ulama pra-modern itu menerjemahkan ayat ini melarang perempuan jadi pemimpin, karena qawwamuna itu diterjemahkan pemimpin. Jadi yang mimpin itu laki-laki, bukan perempuan. Apa alasannya? Karena sebahagian mereka telah diberikan kelebihan oleh Allah. Seakan-akan Allah melebihkan laki-laki atas perempuan, karena itu laki-laki yang mimpin. Padahal di sini nggak ada keterangan diberi kelebihan laki-laki atas perempuan. Allah hanya menyatakan diberi kelebihan sebagian orang atas bagian yang lain, baik itu sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, maupun perempuan laki-laki. Jadi tidak menegaskan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka menafkahkan harta mereka. Jadi yang beri nafkah dalam rumah tangga itu laki-laki, karena itu yang mimpin itu laki-laki. Nah, ini tafsirnya begitu. Ya, kita bisa memahami tafsir penanggung jawab ini, tetapi yang perlu kita perhatikan bi di sini. Ini ada bi ya. Mana itu? Oh, nggak nampak kursornya, nggak mana. Nah, ini. Oh, nggak sama ya. Ini kursor di komputer sudah pada B, tapi kok di sini malah hilang dia itu. Ya, itu saya kira Bapak Ibu bisa melihat ada B, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima. Bima. Apa arti B itu? B itu dalam bahasa Arab memang punya banyak arti. Ada artinya karena. Jadi bima anfaqu, karena laki-laki telah memberi nafkah kepada keluarganya, jadi pemimpin. Yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima. Bima. Apa arti bi itu? Bi itu dalam bahasa Arab memang punya banyak arti. Ada artinya karena. Jadi bima anfaqu, karena laki-laki telah memberi nafkah kepada keluarganya, jadi pemimpin. Itu satu, karena. Jadi menunjukkan alasan. Bisa juga berarti sebagai cara melaksanakan sesuatu. Kita nulis gimana caranya? Kalau zaman dulu pakai bolpen. Jadi aktubu bil qalam. Saya menulis dengan menggunakan pensil. Artinya pelaksanaan menulis itu menulis, pekerjaan menulis itu kita laksanakan dengan menggores-goreskan pensil. Jadi di sini kalau kita terjemahkan bi ini untuk menunjukkan isti'anah sebagai cara, yaitu kita terjemahkan laki-laki menjadi penanggung jawab atas perempuan itu. Caranya dia bertanggung jawab atas perempuan itu apa? Dengan cara. Nah, jadi dengan cara
memanfaatkan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau dia orang berilmu, ya dia melaksanakan kepemimpinan itu dengan ilmunya. Kalau dia mempunyai harta benda, ya dia melaksanakan kepemimpinan itu dengan memanfaatkan harta bendanya. Nah, kalau suami di rumah tangga menjadi pemimpin, bagaimana cara suami menjadi pemimpin di rumah tangga? Ya dengan cara menginfakkan, membelanjakan kekayaan yang dia miliki. Jadi terjemahannya bukan karena, tetapi dengan cara, menunjukkan cara itu. Yaitu beberapa interpretasi modern dalam memahami ajaran agama Islam, termasuk Al-Quran dan hadis dalam berbagai konteks. Tidak berarti kita mengubah Al-Quran, tetapi kita mereinterpretasi, memahami dengan cara paham yang baru, tidak dengan cara paham yang lama. Jadi yang berubah itu pemahaman, tafsir. Jadi bukan ayat Al-Quran dan hadis itu yang kita ubah itu. Ya, jadi nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai kesimpulan yang pertama, hadis tadi yang kita baca dan ayat ini tidak merupakan larangan perempuan untuk menjadi pemimpin. Itu satu hal. Jadi mau jadi RT, jadi RW, jadi takmir, jadi ketua organisasi, bahkan jadi presiden, itu sah-sah saja. Nah, alasannya apa? Alasannya tadi sudah kita jelaskan. Menjadi pemimpin itu peluang untuk beramal soleh. Peluang itu hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam surat An-Nahl tadi, min dzakarin aw unsa. Jadi karena itu salah satu jenis itu tidak boleh ditutup peluang tersebut untuk dimanfaatkan. Nah, kemudian kita juga melakukan interpretasi ulang, pemahaman kembali terhadap surat An-Nisa ayat 34. Nah, bagaimana kita melanjutkan pemahaman tentang ayat ini? Menjadi pemimpin yang kita maksud tadi adalah di ranah publik. Ranah publik itu di masyarakat, jadi RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, anggota DPR, ketua partai dan sebagainya. Itu ranah publik. Kalau kita lihat ayat ini sejak awal ya, sejak dari awal ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya itu berbicara ranah domestik, urusan dalam rumah tangga. Jadi kalau dalam rumah tangga siapa yang jadi pemimpin? Ya, ayat ini bisa kita terapkan. Jadi pemimpinnya adalah suami. Walaupun kaum feminis masih protes, perempuan masa tidak boleh, mestinya harus sama-sama. Ya, kita Al-Quran karena ayat ini bicara dalam konteks rumah tangga, ya sudah kita ikuti saja pesan ayat ini. Tinggal bagaimana cara melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga itu, misalnya segala sesuatu harus dimusyawaratkan. Tidak boleh suami mengambil keputusan sendiri, karena asas-asasnya asas musyawarah, asas keadilan dan sebagainya itu. Ya, jadi itu. Kemudian nah, dalam kenyataannya banyak tadi disebutnya. Ini jam berapa nanti?
446 ya, masih ada 5 menit ya. Jadi banyak perempuan yang bekerja, suami tidak bekerja. Tapi ada beberapa contoh yang baik yang saya kenal. Itu istrinya itu ya karena dia orang hebat ya, banyak uangnya. Tapi suaminya dia suruh berhenti kerja karena kerja jauh dan tidak menghasilkan yang banyak, percuma aja pergi berbulan-bulan meninggalkan keluarga tapi nggak banyak, udah berhenti aja kerja. Kata istrinya, biar saya yang kerja. Nah, lalu suaminya kerja, lalu istrinya ini ya, ini contoh yang baik ya, mungkin bisa kita tiru. Dia beli rumah kos banyak karena dia banyak uangnya. Nah, lalu dia suruh suaminya menanganinya. Jadi suami ini tidak hanya sekedar jaga dapur juga, tapi dia juga punya bisnis yang mengelola uang istrinya. Ini diantara beberapa contoh yang baik. Jadi artinya Islam modern itu tidak menghalangi perempuan untuk berkarir di luar rumah, karena karir itu juga suatu peluang untuk amal soleh. Bahkan banyak perempuan yang menyalahgunakan. Kalau soal penyalahgunaan itu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bisa menyalahgunakan. Yang penting kedua-duanya baik laki-laki perempuan jangan menyalahgunakan. Mungkin itu saja ya, mungkin ada pertanyaan yang bisa belum salam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Prof. Mungkin masih ada waktu sekitar 4 atau 5 menit. Mungkin ada pertanyaan. Oh, Pak Anwar. Kalau dikaitkan dengan hadis bahwa keluar harus izin suami. Ya. Setiap hari. Ya. Karena keluar rumah harus izin suami. Ini akan juga menjadi kaitannya dengan Ada ibu-ibu dari pertanyaan? Ibu-ibu juga? Kalau nggak ada lagi? Oh, Pak Raka, monggo sekalian. Kita kembali ke hadis yang kedua yang Ustaz sampaikan tadi terkait dengan pemimpin yang dipilih bukan dari ahlinya. Jadi kita mengambil pemimpin yang bukan ahlinya, maka juga kiamat. Nah, yang terjadi pada fenomena saat ini adalah bahwa sekarang itu banyak pemimpin wanita, khususnya untuk anggota dewan profil. Nah, kemudian anggota dewan ini kita tidak tahu apakah dia ahli atau bukan, tapi dia menjadi anggota dewan karena popularitasnya. Jadi yang dianggap oleh partai atau popularitasnya bukan dari, mungkin bisa jadi bukan dari ahli. Jadi yang pertanyaan dia, bagaimana tanggapan dari Profesor terkait dengan fenomena ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama terkait izin istri kepada suami. Apakah tiap hari mau berangkat kerja izin atau gimana? Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Pak Raka terkait dengan anggota dewan yang banyaknya karena popularitas, seperti artis, misalnya Komeng kemarin. Apakah dia punya kompetensi di situ, tapi kok bisa terpilih seperti itu? Oh, khususnya wanita gitu ya. Terkait juga wanita, banyak artis-artis yang jadi anggota dewan tapi tidak berkompeten mungkin di bidangnya.
Baik, terima kasih. Izin tadi itu soal cara komunikasi. Asasnya adalah bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu faktor komunikasi itu penting. Ya, suami juga begitu, pulangnya jam berapa? Karena nanti kalau pulangnya malam, itu kan berarti istrinya sudah masak-masak, sementara suaminya pulang malam, nggak makan lagi, nasinya basi itu. Jadi kalau misalnya istrinya adalah ibu rumah tangga, itu ngomel-ngomel, nggak kasih tahu, karena ini kan udah masak banyak, mubazir. Nah, itu pentingnya komunikasi. Jadi bukan soal saya izin, saya nggak izinkan, bukan soal itu, tapi ada komunikasi yang transparan, lancar di dalam rumah tangga. Begitu juga sebaliknya, kalau istrinya ya wanita karir umpamanya, ya mau kemana kan harus tahu nih, kok biasanya pulang jam 4 sore, ini udah jam 8 mau nggak pulang, ada apa. Tapi kalau sudah dikomunikasikan bahwa hari ini mungkin ada acara apa itu, nah itu tidak menimbulkan pertanyaan itu. Ya, jadi itu faktor komunikasi, jadi itu yang penting. Kemudian soal banyak artis perempuan itu karena populer, tapi mungkin ya di anggota DPR yang banyak itu ya ratusan orang, mungkin kita juga memerlukan orang yang mengerti seniman untuk duduk di situ. Nah, kita yang memilih ini yang harus kritis. Kan zaman sekarang sudah zaman transparan. Jadi siapa, kita memang di DPR butuh seniman. Siapa kira-kira yang kita pilih? Nah, itu yang harus kita coblos itu. Jadi berdasarkan pertimbangan kemanfaatan, kebutuhan bangsa kita dan keahlian yang bersangkutan. Artis ya tetap perlu, Pak, karena juga seni itu sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa. Kata Profesor Mukti Ali, itu bekas Menteri Agama di abad yang lalu, dia mengatakan seni itu menghaluskan jiwa. Jadi pengembangan seni itu penting, setiap bangsa mengembangkan seni budaya. Tapi bagaimana seni yang harus kita kembangkan? Itu tentu ada ahlinya yang paham. Jadi ya tidak hanya seniman, siapapun dari anggota DPR itu, kalau kita coblos ya kitalah yang menentukan secara transparan. Nah, jangan berdasarkan hanya populer ya, karena sudah bunyi tit ya. Jadi mohon maaf, kita akhiri demikian, kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena waktu sudah berbuka sudah masuk, langsung kami tutup. Terima kasih kepada Pak Profesor atas waktunya, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Akhirul kalam, minallahi musta'an.